Halo semua, Bareng Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan review film terbaik untuk kalian simak. Setelah 3 sequel film Texas Chainsaw atau Psikopat Chainsaw kita bahas, ternyata banyak juga yang pengen lanjut untuk menyaksikan kelakuan sosok psikopat yang satu ini. Tapi daripada lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu versi asli dari si Leatherface, sang psikopat dari keluarga kanibil. Kenapa disebut versi asli? Karena dari kesuksesan film yang satu ini, banyak penulis dan produksi film termasuk Netflix turut membuat sequel sendiri-sendiri dengan latar cerita yang berbeda pula. Maka dari itulah, pusing pala Barbie jika mengait-ngaitkan ke semua alur film Texas Chainsaw. So, karena sudah kelamaan, kita langsung saja bahas The Texas Chainsaw Massacre yang rilis di tahun 74. Agustus 1973, di sebuah kota kecil yang berada di negara bagian Texas sedang dihebohkan dengan banyaknya kasus pencurian jasad dari kuburan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, tak sedikit dari jasad curian tersebut dijadikan hiasan, kerajinan tangan, bahkan bonsai dari jasad manusia. Kepolisian pun masih melakukan penyelidikan apa alasan si pelaku yang belum ketemu sampai melakukan kengerian seperti ini. Lanjut kita beralih ke perjalanan sekelompok pemuda yang sedang menuju sebuah kota kecil bernama New Texas. Mereka yang sudah nge-TW berjam-jam jelas sudah panas bool, bahkan sudah ada yang gak kuat menahan ngompol. Dan inilah Franklin, si perjaka ting-ting dengan keterbatasan yang akan ngompol menggunakan teknik kaleng kongguan. Hempasan truk oleng membuat si kompol Franklin jadi mancawura kemana-mana. Akan tetapi ia merasa lega karena insiden tadi tidak membuat elastisitas belalainya terganggu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan yang tinggal sebentar lagi, di mana perjalanan ini adalah untuk berlibur di rumah bekas kakeknya Franklin. Tapi sebelum itu, mereka akan melihat kuburan sang kakek di tengah maraknya kasus pencurian jasad. Sampailah mereka di pemakaman New Texas yang ternyata masih dipenuhi oleh polisi. Lalu kakaknya Franklin yang bernama Sally menjadi perwakilan untuk mengecek kondisi kuburan sang kakek. Meskipun film tidak memperlihatkan saat Sally di kuburan, ia dan Franklin merasa lega karena kuburan si kakek baik-baik saja. What smell? That's your slaughterhouse. Mereka tiba-tiba mencium aroma sapi yang menyengat dan ternyata mereka berada di kawasan rumah jagal terbesar di daerah ini. Franklin pun masih ingat masa-masa kecilnya bersama si kakek saat mereka selalu menjual sapi di tempat ini. Franklin menceritakan kebiasaan para pekerja rumah jagal di masa lalu yang menurutnya seperti para psikopat karena mereka selalu menggunakan palu gedong untuk menghabisi sapi sebelum dipotong. Hitchhiker. Sally melihat seseorang yang sepertinya sedang membutuhkan tumpangan. Lalu ia meminta teman-temannya untuk berbuat baik dengan mengajaknya masuk ke dalam mobil. I think we just picked up Dracula. I was at the slaughterhouse. Sally dan teman-temannya heran akan gelagat si penumpang yang heboh sendiri, semacam orang gelo yang baru pertama kali naik mobil. Lalu pria bernama Chicker ini berkata bahwa ia pengen diantar pulang setelah bermain-main di lokasi rumah jagal, di mana tempat tersebut baginya sudah seperti taman bermain karena semua anggota keluarganya adalah mantan jagal di sana. Chicker katanya sedang belajar menjadi kang foto dengan mengabadikan hal-hal ngeri dari proses jagal sapi. Bahkan ia begitu totalitas memperagakan penderitaan sapi hingga membuat Franklin dan teman-temannya mulai bete akan keberadaannya. Do it to yourself. Entah apa maksud Chicker yang malah memperagakan debus gagal. Lanjut ia pun mengeluarkan pisau kesayangannya yang biasa ia gunakan untuk ngerok jembir. It's a good night. Well, I don't know, man. Chicker tiba-tiba meminta tarif atas hasil foto yang sebenarnya burik dan gak jelas. Hingga Franklin dan teman-temannya menolak bayar dan meminta Chicker untuk menghentikan kelakuan anehnya. Sikap kelima pemuda ini membuat Chicker emosi dan semakin menggila.
Ciker tiba-tiba mengotori mobil dengan darahnya sendiri. Tapi kita belum tahu nih, apa maksud si Cungkring melakukan hal gaje semacam itu. Last goddamn hitchhiker I ever. Long range plans. Just careful. Hurry up so we can get home. Mereka singgah di sebuah pom mini sebelum lanjut ke rumah kakeknya Sally dan Franklin. Tapi sayang, si pemilik warung katanya sedang kehabisan stok Pertalite. Lalu ketika Franklin menyebutkan lokasi rumah kakeknya, pria bernama Jim heran lah mau ngapain pergi ke rumah yang terkenal angker dan terbengkalai itu. Kemudian ia menawari mereka sosis panggang terbaik hasil olahannya. Hitung-hitung tuang raus makan enak sambil mencari pom mini berikutnya. Crick bingung karena bensin yang mereka miliki hanya untuk sekali jalan saja. Lalu ia menyuruh Jerry untuk membeli sosis panggang untuk menemani perjalanan mereka yang tinggal sebentar lagi. Hey, you think this place has room service? A van. Setelah sosis didapat, mereka melanjutkan perjalanan ke New Texas, tempat rumah kakeknya Sally dan Franklin berada. You ride some on van? Let me see your knife. Your tone is back in your chair. Antara gurih tapi ada anyep-anyepnya, Franklin menikmati sosis yang seukuran belalainya. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah si kakek yang memang sudah seperti sarang si Kobil. It's the Mark of Zorro. Mereka baru tahu ternyata si Jangkung Ciker mengotori mobil dengan darah. Dan yang lebih anehnya lagi, Franklin merasa ceceran darah ini membentuk sebuah simbol atau semacam kode. Where's my knife? It must have been a nursery room or something. Sally begitu pangling setelah belasan tahun gak pernah lagi ke rumah kakeknya. Sementara Franklin yang ketinggalan sedang merasa kesal karena belum sempat pasang dinamo Tamiya di kursi rodanya. Sorry! Crick dan pacarnya yang bernama Pam bertanya tentang lokasi sungai yang pernah dikatakan oleh Franklin. Karena mereka sudah tidak sabar untuk bobogohan dan beraduk songkol di alam terbuka. Yeah. Tak disangka Franklin menemukan kerajinan dari tulang belulang di rumah kakeknya. Terlihat ia pun ketakutan karena benda-benda semacam ini memang sedang santer diberitakan di media. Crick dan Pam tidak menyangka sungai yang dikatakan Franklin ternyata sudah kehalodoan dan mengering. Tak lama kemudian Crick mendengar suara sebuah generator yang berasal dari sebuah rumah yang tak jauh dari lokasinya. Sontak ia pun kepikiran untuk mendapatkan stok bensin yang bisa ia gunakan untuk perjalanan pulang. Come here, look at this. Mereka jelas heran dengan banyaknya mobil yang terparkir dan sepertinya sudah lama berada di rumah terpencil ini. Lalu ketika generator sudah ketemu, Crick berniat untuk meminta stok bensin dari si pemilik rumah. Melihat sebuah gigi manusia, naluri gabut Crick membuatnya ingin memberikan kejutan kepada Pam. Lalu karena gak ada orang yang menjawab panggilannya, Crick menggunakan mode selonong boy untuk mencari si pemilik rumah. Hello? 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 Tak disangka si pemilik rumah yang berpenampilan aneh menghantam dan menculik Crick yang sedang ejegeler sekarat. Sementara Pam yang sudah bete merasa heran karena calon lakinya gak nongol-nongol. Kurt? Kurt? Pam malah masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi tulang taleng manusia. Keadaan ini membuat Pam merasa bahwa si pemilik rumah adalah seorang psikopat yang sudah banyak menelan korban.
Akhirnya Pam tak luput dari kelakuan sosok psikopat yang berjuluk si Leatherface. Lalu sang psikopat menyimpan Pam di sebuah pengait karena ia akan mengunboxing tubuh Kirk menggunakan senjata andalannya. You don't think it means anything? He's gonna kill you, Franklin. Sally dan yang lain heran kenapa Kirk dan Pam belum kembali dari sungai. Kemudian Jerry berniat untuk mencari mereka sebelum hari keburu maghrib. Alright. Find it. Kirk! Pencarian Jerry tanpa terasa membawanya ke rumah psikopat Sensor. Lalu ia langsung mencari si pemilik rumah, kali aja sempat melihat kedua temannya. Is anybody here? Melihat karpet milik kedua temannya, Jerry yakin mereka sedang aduk songkol di rumah sepi ini. Lalu tanpa berlama-lama ia masuk ke dalam rumah meskipun terlihat angker. Come on! Jerry auto penasaran melihat freezer yang gerak-gerak sendiri. Dan ternyata itu adalah Pam yang sedang sekarat. Dengan satu kali gerakan saja, psikopat Sensor berhasil membuat Jerry kelenger. Akan tetapi psikopat terlihat panik karena kekacauan ini rumahnya jadi berantakan. Ia pun khawatir ayahnya keburu datang dan memarahinya lagi. Sudah 2 jam berlalu, Franklin heran karena ketiga teman mereka belum kembali. Lalu ia mengajak Sally meminta bantuan ke si Kang Warung, khawatir teman-teman mereka sedang tersesat. Tapi karena Sally malah ingin mencarinya langsung, kakak beradik ini malah cekcok, bahkan senter pun mereka perebutkan. Look, what if they came back and we weren't? Fun, All right, Jerry, I'll go with you. Let's go, I'll go with you. Sally, wait a minute. Dengan melewati hutan, Sally dan Franklin berteriak sekeras mungkin untuk mencari ketiga teman mereka. Namun teriakan mereka seperti ini sebenarnya membuat psikopat Sensor bisa dengan mudah menemukan mereka. Lalu tiba-tiba, Sally dan adiknya melihat cahaya lampu di kejauhan yang tak lain adalah rumah psikopat Sensor. Hey, Jay! Sally begitu histeris saat melihat adiknya dicabik-cabik Sensor oleh si Leatherface. Lalu ia kabur sekuat tenaga untuk mencari pertolongan. Tak disangka Sally malah mencari pertolongan ke rumah psikopat. Lalu ia berniat pergi ke lantai 2 berharap bertemu seseorang yang bisa menolongnya. Sally menemukan jasad pasangan tuir yang sepertinya sudah lama berada di sini. Lalu ia lanjut kabur ketika psikopat Sensor terus memburunya. Saat Sally masuk ke warung milik Jim, psikopat Sensor pun menghentikan pengejarannya. Lalu Sally menceritakan apa yang terjadi, terutama sosok bertopeng yang selalu menenteng Sensor. Mendengar kabar tersebut, Jim akan membawa Sally ke rumahnya. Tapi sebelum itu, ia akan menyiapkan mobil terlebih dulu. Ketika Jim sudah pergi, kabar di radio masih memberitakan tentang banyaknya jasad di kuburan yang menghilang. Lalu tiba-tiba, Sally melihat koleksi daging panggang milik Jim yang ternyata dipenuhi onderdil manusia. Keadaan ini membuat Sally akhirnya tahu bahwa Jim adalah bagian dari kelompok penjara kuburan. Kedatangan Jim yang membawa karung semakin membuat Sally ketakutan. Lalu ia langsung mengambil sebilah golok, sementara Jim akan menggunakan sapu mak lampir.
Jurus kepok nyamuk Jim berhasil membuat Sally tak berdaya, hingga ia bisa dengan mudah mengemas dan membawa Sally ke rumahnya. Sambil menuju rumahnya, Jim terus menggetok-getok tangkurak Sally yang terbungkus karung. Lalu ketika sudah hampir sampai, Jim bertemu Hitcher yang tak lain adalah anaknya. Jim terlihat emosi karena anak bungsunya malah kelayaban daripada bantu-bantu di rumah. Lalu ia mengingatkan Hitcher untuk jangan ke kuburan dulu karena masih dipenuhi oleh polisi. Dari perkataan Jim kita bisa tahu bahwa ayah dan anak ini adalah komplotan pencuri jasad. Sampailah keluarga si Kobil ini di rumah mereka, tempat di mana Jerry dan teman-temannya dibunuh si Leatherface. Lalu tak lama kemudian, Jim kembali marah melihat pintu rumahnya rombeng penuh bekas sensor. Sally benar-benar syok saat bertemu lagi dengan si Jangkung. Sementara si Leatherface gak berkutik melihat kemarahan bapaknya yang begitu ia takuti. Kemudian Jim menyuruh Hitcher untuk membawa si kakek turun karena ia akan merayakan penangkapan besar-besaran ini. Tak lupa juga Jim akan mengajak Sally santap malam bersama keluarganya, keluarga psikopat pemakan daging jelema. Sosok aki-aki yang berada di lantai 2 ternyata masih hidup dan merupakan ayahnya Jim, di mana pria berpenyakit aneh ini dulunya adalah tukang jagal handal seperti yang pernah diceritakan oleh Hitcher. Dan tiba saatnya kakak beradik ini akan memberikan sang kakek darah segar kesukaannya. Sally tersadar di tengah hangatnya suasana makan malam dengan berbagai olahan daging yang tahu sendirilah ya. Kemudian Jim menyuruh Sally untuk makan biar menjadi kewes yang gemoy dan kaya akan nutrisi. Shut your mouth. Shut up, you bitch. Karena Sally terus teriak nyekrim gak karuan, Jim menyuruh Hitcher prepare untuk segera menghabisi Sally. Dan untuk kali ini, Hitcher akan memberi kesempatan kepada si kakek yang melakukannya. Karena ia sudah rindu dengan kehebatan si kakek, di mana dengan sekali getok palu saja ia bisa membuat sapi roboh dan mati. You just hush. I never took more than one. Say. I don't. Sally yang ketakutan terus mencari kesempatan untuk kabur. Di saat itu pula, si kakek yang sudah uzur gak punya tenaga lagi meskipun sekedar megang palu. Dengan mengabaikan rasa perih, Sally yang berhasil kabur lanjut mencari pertolongan. Sementara Hitcher dan si Leatherface lanjut melakukan pengejaran dengan menenteng senjata andalannya masing-masing. Jiwa raga si Jangkung akhirnya ringsek setelah kelindas ban gedong sampai mancawura kemana-mana. Lalu Sally meminta bantuan kepada si kang sopir, tapi malah fobia dengan gergaji senso.
akhirnya Sally menjadi satu-satunya orang yang selamat dari kelakuan keluarga Psycho Bill. Memang tidak dijelaskan secara detail sejak kapan atau apa alasan keluarga Jim menjadi keluarga Psycho Bill. Tapi rasanya gak adil jika membandingkan film di tahun 70-an ini dengan versi Texas Chainsaw yang kita bahas sebelumnya. Terutama dari penyampaian cerita dan adegan gore di film ini yang terasa kurang. Tapi secara keseluruhan film ini sudah terbukti menjadi salah satu film tersukses di masanya. So buat yang pengen lanjut karena masih ada 2 sequel lanjutannya lagi, komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.